Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi masuknya Islam ke Nusantara. Selamat menonton. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Dalam konteks dakwah Islam, strategi yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan oleh para mubalik yang membawa misi Islam di dalamnya. Berikut beberapa kegiatan yang digunakan sebagai sarana dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama adalah jalur perdagangan. Hal ini dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi. Jalur ini banyak melibatkan bangsa-bangsa dunia seperti bangsa Arab, Persia, India, Cina, dan sebagainya. Mereka berdagang di negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Jalur perdagangan ini dimanfaatkan oleh para pedagang muslim sebagai sarana atau media dakwah. Oleh karena itu, ketika penduduk Nusantara banyak berinteraksi dengan para pedagang muslim, banyak di antara mereka yang akhirnya memeluk agama Islam. Yang kedua adalah perkawinan. Dari aspek ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, menjadi tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Karena ketentuan hukum Islam, para wanita yang akan dinikahi pun harus diislamkan terlebih dahulu. Dalam perkembangan selanjutnya, ada pula para wanita muslim yang dinikahi oleh keturunan bangsawan lokal. Hanya saja anak-anak para bangsawan tersebut harus diislamkan terlebih dahulu. Dengan demikian, mereka menjadi keluarga muslim dengan status sosial ekonomi dan posisi politik penting masyarakat. Yang ketiga adalah melalui media pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Setelah mereka dianggap mampu, mereka kembali ke kampung halaman untuk mengembangkan agama Islam dan membuka lembaga yang sama. Dengan demikian, semakin hari, lembaga pendidikan pesantren semakin mengalami perkembangan, baik dari segi jumlah maupun mutunya. Yang keempat adalah tasawuf. Salah satu sifat khas ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Selanjutnya, yang kelima adalah melalui kesenian. Jalur melalui kesenian yang paling terkenal adalah wayang. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah materi kepada para penonton setiap pertunjukan yang dilakukannya. Sunan Kalijaga hanya meminta kepada para penonton untuk mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih diambil dari cerita Ramayana dan Mahabharata, tetapi muatannya berisi ajaran Islam dan nama-nama pahlawan muslim. Cara ini sangat efektif untuk menarik perhatian masyarakat pribumi dalam memahami gerakan islamisasi yang dilakukan oleh para mubalik, sehingga lambat laun mereka memeluk agama Islam. Yang terakhir namun tidak kalah penting adalah politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam, baik di Sumatera, Jawa maupun Indonesia bagian timur. Itulah keenam strategi masuknya agama Islam di Nusantara.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.